Yo, what's up guys? Welcome back to Passion Otak YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di video kali ini guys, kita akan ngebandingin nih dua buah laptop yang lagi super panas banget dan sering banget di-compare sama kalian di kolom comment section. Yaitu ada Realme Book, ini adalah yang varian i5, dan juga gue akan compare ke Infinix InBook X1. Cuma memang yang gue punya ini adalah varian yang i3, tapi gue udah kumpulin berbagai macam data yang bisa di-compare, misalnya di bagian performance dan lain-lain, itu untuk yang Infinix InBook X1 Pro. Jadi setara ya, karena dari segi harga mereka itu sama di harga 10 jutaan. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, yang pertama langsung aja kita mulai dari segi desain dan juga build quality. Nah, untuk urusan desain sendiri ini memang subjektif banget, jadi gua mencoba seobjektif mungkin ya di video kali ini, di video comparison ini. Dia menurut secara desain memang mereka ini kayaknya agak sedikit berbeda, karena si Realme Book ini lebih condong ke netbook, sedangkan si Infinix ini agak lebih tebal sedikit. Namun dari segi bobot guys, si Infinix lebih berat di 1,48 kg, sedangkan Realme di 1,38 kg. Kenapa Infinix lebih berat 100 gram? Karena dia udah pakai bahan full metal. Jadi semua depan, belakang, dalam, kiri, kanan semua metal, dan memang kerasa super premium banget guys. Sedangkan di Realme sendiri ini memang dia menggunakan bahan yang campuran. Jadi dia menggunakan bahan metal cuma di bagian frame ini aja, sedangkan bagian dalam, bagian bawah sama bagian luar ini semua pakai bahan plastik. Tetapi memang dia jadi lebih enteng sekitar 100 gram, which is ya hampir 10%, dan itu memberikan feeling kalau dari subjektif gua ini lebih enak buat dibawa-bawa kemana-mana, nggak berasa seberbobotnya ini. Cuma Infinix ya tetap masuk dalam kategori enteng sih, tapi memang ya 100 gram mungkin cukup berasa ya in terms of bobot. Tapi again kalau ngomongin dari segi build quality, Infinix menurut gua top notch banget, finishingnya bagus, semua bahan metalnya. Tapi Realme juga nggak bisa dibilang jelek sih, menurut gua Realme juga oke. Karena campuran daripada si material tadi bikin laptop ini jadi lebih enteng ya, plus minus di masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dalam, ke bagian apa nih, keyboard, trackpad, dan juga layarnya. Pertama, dari segi trackpad aja gue bandingin yang paling depan. Kita bisa lihat dari segi ukuran trackpadnya si Realme ini lebih gede, dan selama pemakaian gue sendiri, gue ngerasa juga trackpadnya Realme lebih akurat, lebih presisi, tetapi kliknya yang ada di Realme ini nggak enak guys kliknya. Gue nggak suka, dan gue lebih prefer klik yang ada di si Infinix ini. Tetapi kekurangan di Infinix adalah akurasinya itu kurang. Jadi bisa dibilang gue lebih prefer tetap pakai, karena si Realme ini walaupun bunyinya nggak enak tapi akurasinya presisi gitu menurut gue. Dan permukaan juga, dari segi permukaan ya kurang lebih mirip sih. Cuma di bagian si Infinix dia kayak lebih matte aja dibandingkan sama si Realme, ini lebih licin sih sedikit. Kemudian ke bagian keyboard, nah ini menurut gua mutlak unggul di si Realme Book, karena spacing antar keyboardnya, kemudian jarak tactility si keyboardnya enak, jadi buat ngetik itu nyaman banget. Sedangkan di Infinix ini jarak keyboardnya tuh agak disempitin guys, kayak tinggi daripada si tiap keysnya itu lebih pendek, jadi kadang gua ada beberapa kali salah dan ya ujung-ujungnya jadi kurang nyaman sih dipakai buat ngetik jangka panjang. Oke, ke bagian layarnya, untuk Infinix resolusinya Full HD, rasionya 16:9 dengan coverage 100% sRGB, dan juga dia pakai ada lapisan matte anti glare. Jadi kalau cahaya-cahaya gitu nggak bakal mantul. Sedangkan di Realme dia pakai resolusinya 2K dengan rasio 3:2, jadi layarnya sedikit lebih lonjong ke atas, jadi kalian punya screen real estate yang lumayan gede menurut gua. Dan dia juga sama 100% sRGB coverage, tetapi kemarin pas awal-awal datang ini mesti di recalibrate karena warnanya agak kehijauan, which is juga dialamin sama beberapa teman-teman reviewer lain. Setelah di-calibrate sih lumayan aman, sekarang gue udah lumayan suka sama layarnya, udah lumayan adem di mata, nggak gitu bermasalah. Cuma memang dia ini permukaannya glossy, jadi lumayan mantul. Kalau kita bandingin sedikit nih, kalau gue angkat ke bagian lighting tuh kalian bisa lihat tuh si Infinix ini bisa meredam, sedangkan Realme bener-bener mantulin banget kayak kaca. Jadi kalau disimpulin menurut gua ya kembali ke kebutuhan masing-masing aja. Resolusi 2K emang lebih tinggi dari Full HD, cuma di ukuran 14 inci menurut gua nggak gitu masalah sih. Kalau gua disuruh pilih yang mana, gua mungkin lebih prefer layar Infinix yang walaupun resolusinya Full HD, tapi karena dia udah ada matte anti-glare surface-nya tadi, dia nggak mantul-mantul dan bikin lebih enak juga ngelihat ke layarnya.
Oke, sekarang kita ke bagian performance. Nah, untuk bagian ini, karena yang gue pakai ini adalah Intel i3, gue mengambil beberapa data daripada yang ada online. Jadi gue kutip dari mereka beberapa dari Jagat Review, ada dari notebookcheck.com. Dan yang kita dapat sekarang, gue compare sedikit dari segi spesifikasi dasarnya aja. Oke, pertama untuk urusan chipset, Infinix pakai Intel Core i7 generasi ke-10 dengan kode 1065G7. Sedangkan Realme guys, dia pakai chipset Intel Core i5 generasi ke-11 dengan kode 1135G7. Nah, dua-duanya ini adalah prosesor yang punya 4 core dan juga 8 threads. Dan gua tes untuk Geekbench-nya, yang untuk Infinix single core-nya itu dapat 1173, sedangkan Realme lebih tinggi hampir 10% di angka 1278. Sedangkan multi-core ini bedanya tipis, di Infinix itu 4648, sedangkan di Realme Book itu 4708. Jadi bedanya nggak gitu jauh di bagian multi-core. Nah, satu hal yang perlu dicatat adalah di bagian RAM. Di Infinix itu kalian dapat RAM 16GB untuk varian yang X1 Pro, sedangkan di Realme itu kalian cuma dapat 8GB. Fungsinya gimana? So far sih selama gue pakai untuk yang Realme 8GB menurut gue cukup, cuma mungkin buat power user yang bakal pakai aplikasi lebih banyak, RAM 16GB bakalan lebih bermanfaat kalau kalian pakai di Infinix ini. Oke, lanjut. Sekarang kita ngecek ke bagian productivity. Untuk bagian Premiere Rendering, gua dapat data dari Jagat Review. Kalau Infinix itu untuk ngerender 4K dengan durasi 2 menit itu dapat di 12 menit. Sedangkan Realme ini juga gua tes itu dapat di 12 menit 10 detik. Jadi kurang lebih sama sih, cuma file yang kita pakai emang berbeda, jadi mungkin itu di keep in mind aja. Tapi yang bisa kita tes secara sama adalah di render Blender 3D. Untuk BMW 27 untuk CPU rendernya, Infinix ini dapat 11 menit 8 detik itu via notebookcheck.com, sedangkan Realme jauh lebih cepat di 8 menit 28 detik, which means ya si Iris GPU, Iris Xe GPU yang ada di si Realme ini mungkin lebih kencang dibandingkan sama Intel Iris Plus yang ada di Infinix InBook X1 Pro. Oke, sekarang kita ke bagian pretelan-pretelan kecil-kecilnya, mulai dari ports, webcam, dan juga fitur-fiturnya. Pertama dari segi Infinix, untuk urusan port lengkap banget, semua ada HDMI, USB-C ada 2, USB biasanya ada 3, headphone jack, plus ada micro SD card. Cuma memang nggak ada port proper SD card. Plus dia juga ada kill switch untuk webcamnya. Sedangkan di Realme, pilihan port cukup sedikit, cuma ada 2 buah USB-C, 1 buah USB-A, dan juga 1 buah headphone jack. Jadi artinya apa? Artinya kalian mesti hidup dengan dongle live. Kalian mesti beli dongle USB Type-C. Tapi patut diingat juga kalau USB-C daripada si Realme Book ini, dia adalah USB-C Thunderbolt 4. Yang artinya apa? Artinya kalian bisa colokin ini pakai external GPU, kalian bisa colokin ini ke Thunderbolt dock, dan masih banyak lagi yang mungkin bakalan lebih baik untuk long term. Kayak gue share di review kemarin, kalau gue bilang kalau mungkin kalian mahasiswa DKV atau multimedia, kalian bisa pakai laptop ini selama kuliah 3 tahun ke depan, dan setelah itu mungkin kalian bisa nabung untuk beli external GPU lagi, biar ketika kalian masuk ke dunia kerja, dunia profesional, Thunderbolt port ini bakalan sangat membantu via si external GPU tadi. Nah, untuk bagian fitur lagi, sekarang ada fingerprint. Untuk yang X1 Pro ini ada di bagian sebelah trackpad fingerprintnya, sedangkan di Realme Book ini ada di tombol power, jadi rangkap bersama fingerprint, dan dua-duanya oke, nggak ada masalah. Dan juga untuk urusan layar itu, dia bisa di Infinix itu bisa sampai 180 derajat dibikin lurus, sedangkan di Realme Book itu cuma sampai 170-an derajat aja. Dan yang paling terakhir untuk urusan fitur, Realme Book udah ada Intel Evo, yang artinya dia udah memenuhi persyaratan 6 kebutuhan yang bisa dibilang kayak SSD cepat, buka layar cepat, dan lain-lain, sedangkan di Infinix InBook X1 ini belum ada. Oke, so ini dia kita tes webcam dari kedua laptopnya. Yang pertama yang gue lihat adalah Infinix InBook X1, sedangkan yang ini adalah Realme Book. Kalian bisa lihat untuk kualitas webcamnya, bedanya gimana. Untuk Infinix sendiri, kalau kalian denger perhatiin suaranya, dia ada kayak nyit-nyit. Itu adalah emang kasus yang dihadapin sama webcam-webcamnya dari laptop si Infinix sendiri. Sedangkan di Realme Book cukup oke menurut gue, warna skin tone juga oke, lebih ada kemerahan, cuma ada fitur menarik, yaitu dia tuh ada noise cancelling. Jadi kalau gue tepuk nih, nah, kalau kalian bisa dengar perbandingan suaranya, di Realme Book kita ada noise cancellingnya gitu guys. Jadi cukup oke sih ya. Gimana menurut kalian? Boleh aja ditulis langsung di kolom comment section di bawah.
Jadi again, kalau gue simpulin dari segi fitur, ini gue agak susah memilih sih ya. Gue harus pilih yang mana, karena gue suka ada Thunderbolt, karena ini bisa bikin laptop ini lebih future proof, sedangkan di Infinix ini semua ada portnya lengkap. Tapi memang untuk ngomongin teknologi sendiri, gue bakalan lebih pilih yang future proof, walaupun gue harus hidup agak sedikit repot dengan USB-C dongle, tapi yes, gue akan lebih memilih Realme Book karena Thunderbolt 4-nya. Oke, terakhir di urusan baterai. Sebenarnya baterainya bedanya tipis banget guys. Infinix itu pakai 55 Wh, sedangkan di Realme Book itu 54 Wh. Berdasarkan tes yang gua kutip dari Gadget-In, untuk putar video YouTube brightness 50%, Gandalf ngangguk-ngangguk, itu dapat sekitar 9,5 jam. Sedangkan di Realme Book ini gue juga tes dengan putar video YouTube yang sama, brightness 50% itu dapat di 8 jam. Tapi patut di notes, pas brightness 50%, ini keterangannya sedikit lebih terang dibandingkan sama yang ada di Infinix ini yang gua tes. Cuma memang juga resolusi juga mungkin bisa jadi pengaruh, karena resolusi dari si layar Realme ini yang 2K. Jadi bedanya balik lagi, secara objektif mungkin nggak gitu major ya untuk penggunaan sehari-hari. Jadi ya keep in mind aja. Untuk teknologi charging juga dua-duanya udah support USB Type-C, tapi Infinix kerennya dia juga masih ada port DC. Just in case di tempat kalian masih jarang jual USB-C charger, kalian masih bisa pakai port DC-nya tadi. Sedangkan Realme udah eksklusif pakai USB Type-C, tapi chargernya itu keren karena kalian juga kalau pakai HP Realme itu bisa Dart Charge, Supercharge 30 Watt. Oke, terakhir di bagian harganya. Nah, di bagian pricing, kedua laptop ini tuh saat ini harganya sama, karena Realme Book itu masih dalam masa flash sale, yaitu di Rp10.999.000. Normalnya itu adalah di Rp11.399.000. Sedangkan Infinix InBook X1 Pro ini dijual di harga normal sekarang, yaitu Rp10.999.000 di JD.ID. Dan kemarin gue cek juga masih ready yang warna merahnya. Jadi nggak ada yang warna silver satu lagi. Sedangkan Realme dia ada dua warna, yaitu warna biru ini sama warna abu-abu. So, secara conclusion overall, menurut gue memang laptop ini punya plus dan minus masing-masing. Tapi kalau gue secara subjektif disuruh pilih satu, gue akan pilih Realme Book. Karena apa? Karena keyboardnya pertama buat gue pakai ini enak banget. Walaupun trackpadnya agak jelek, tapi gue masih bisa toleransi. Layarnya juga setelah di recalibrate udah oke. Dan untuk urusan ports, emang gue mau nggak mau, karena gue juga udah cukup terbiasa hidup dengan dongle sebelumnya di Apple MacBook. Gue ada pilihan dongle yang cukup banyak, dan kalau kalian pengen nanti gue juga akan taruh beberapa opsi di bawah aja untuk dongle USB Type-C-nya. Nah, kalau kalian gimana? Gue rasa mungkin ya balik lagi, laptop ini buat dua market berbeda, jadi ya jangan berantem di kolom komen. Tapi kalau kalian pengen mending-mendingan lagi, langsung aja boleh ditulis di kolom comment section di bawah gimana pendapat kalian tentang comparison ini juga ya. Jangan lupa, karena gue pengen tahu pendapat kalian. Itu aja guys. Kalau kalian suka videonya, klik tombol jempol. Kalau nggak suka ya dipencet aja jempol ke bawahnya, nggak apa-apa. Gue oke, gue berusaha objektif biar pada nggak marah lagi ya. Itu aja. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube channel, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.